disebut kode, berapa kode binernya, misalkan. Oke. Nah, sistem analog dan digital. Musik dalam bentuk digital, contohnya ya, misalkan dia disimpan dalam CD ya. Mungkin kalau CD atau mungkin kalian lebih paham dengan flash disk misalkan ya. Seperti optik laser dioda. Jadi nanti akan ada proses transfer dari digital ke analog. Nah, contohnya pada gambar ini. Nah, kalau kalian pernah melihat piringan CD seperti ini ya, CD atau drive ini isinya itu adalah data digital ya. Kemudian nanti akan ada pembaca data digital ini, dia berbentuk optik laser dioda ya. Nah, kemudian data digital ini setelah dibaca oleh optik laser dioda ini, dia akan keluar lah nilai digitalnya 1, 0, 1, 1, 1 dan seterusnya. Kemudian ada rangkaian yang namanya DAC, digital to analog. Jadi data digital ini akan dirubah ke analog. Ini adalah contoh pengaplikasian rangkaian digital ke analog. Ya. Jadi kita merubah data digital dalam suatu perangkat keras, contohnya CD, nanti akan dirubah jadi analog. Ya. Nah, setelah dirubah data dari CD ini ke analog, barulah dia bisa dia di amplifier dulu di sini, dikuatkan. Baru setelah itu bisa kita dengar dalam bentuk suara melalui speaker. Ini adalah proses DAC, dari analog to digital converter. Kalau sebaliknya, merekam suara, ya kita merekam suara, terus ini menggunakan speaker, kemudian disimpan ke dalam CD, itu namanya analog to digital atau ADC, analog to digital converter atau ADC. Nah, kemudian kita masuk ke sistem bilangan. Apa makna dari bilangan ini? 15 ya. Oke, kita lihat dulu apa bedanya 10, 11, 11, 00, 11. Apa makna bilangan ini? Ya, jadi berdasarkan basis atau radix dari bilangan. Jadi ini adalah bilangan basis 2 atau radix 2. Sistem bilangan. R adalah radix atau basis dari sistem bilangan, merupakan bilangan positif. Jadi merupakan biner itu adalah eh, merupakan bilangan radix ini, dia harus bilangan positif, tidak boleh ada basis atau radix -2, -4 dan seterusnya. Hmm. Nah, biasanya digit R dalam sistem bilangan itu 0, R1, R2 dan seterusnya. Jadi radix ini tidak boleh ada yang nilainya minus. Ya, dia merupakan bilangan positif. Nah, sistem bilangan ini ada beberapa macam ya. Yang pertama, sistem bilangan basis 2 atau biner. Basis 2 ini hanya ada 0 dan 1. Sistem bilangan basis 8 oktal, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kemudian basis 16 heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A, B, C, D, E, F. Ya, ini saya rasa sudah sering dibahas ketika SMA atau SMK ya. Oke, nah sistem bilangan desimal yang sering kita gunakan sehari-hari. Itu sistem bilangan desimal ini memiliki 10 digit yang mungkin, yaitu 0, 1, dan seterusnya sampai 9. Ya. Posisi paling kecil, least significant digit itu di sebelah kanan. Ya, misalkan nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian posisi paling besar, most significant digit itu di sebelah kiri. Dan faktor pembobotannya 10. Ya, faktor pembobotannya itu bilangan nanti yang akan dipangkatkannya. Oke. Nah, contoh, pada 4 digit bilangan desimal, posisi paling kecil mempunyai faktor pembobotan 10 pangkat 0. Posisi paling besar, ini bisa lebih dari 10 pangkat 3 ya. Contoh misal, oh ya kalau dia 4 digit, contoh misalkan 4 digit desimal.
1000, 2000, atau 1350 misalkan. Maka posisi paling besar mempunyai faktornya itu 10 pangkat 3 kalau dia memiliki 4 digit bilangan desimal. Contoh misalkan ada maka faktor pembobotannya untuk yang paling kecil ya itu yang paling kanan itu adalah 10 pangkat 0. Kemudian yang paling di sebelahnya itu 10 pangkat 1 dan seterusnya. Jadi seperti yang kita tahu 10 pangkat 0 itu sama dengan 1, 10 pangkat 1 10, 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, contoh misalkan ada bilangan desimal yaitu 4623 ya. Bagaimana cara mengetahui faktor pembobotannya ya, maka 4 4623 ya, maka kalau tadi di slide sebelumnya yang paling kiri ini adalah yang paling kecil faktor pembobotannya. Sedangkan yang paling kanan itu adalah yang paling besar faktor pembobotannya. Maka untuk mengetahuinya ya, cara mengetahui faktor pembobotannya, maka 3 ini dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 tadi 1 ya. 10 pangkat 0 itu 1, maka 3 kali 1 sama dengan 3. 2 ini adalah 10 pangkat 1 faktor pembobotannya. Maka 2 kali 10 pangkat 1 sama dengan 20 ya. Dan seterusnya sampai bilangan yang paling kiri ya. Atau yang faktor pembobotannya di sini 4 paling besar yaitu 10 pangkat 3. Maka 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4 kali 1000 sama dengan 4000. Kemudian ini ditambahkan ya, maka ada dapat hasilnya 4623. Ini adalah untuk mengetahui faktor pembobotannya di masing-masing digit bilangan desimal. Nah, untuk sistem bilangan biner basis 2 yaitu bilangan yang hanya memiliki 0 dan 1 saja ya, digit 0 dan digit 1. Faktor pembobotannya 2 ya, beda dengan bilangan desimal. Faktor pembobotannya 10 ya. Kalau bilangan biner karena basisnya ada 2, ada 0 dan 1 saja, maka faktor pembobotannya 2. Teknik konversinya bagaimana? Ada dengan perkalian dengan faktor dan ada dengan pembagian berurut atau successive division. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah faktor pembobotannya tadi. Ya, kalau tadi bilangan desimal itu faktor pembobotannya 10, maka pada bilangan biner faktor pembobotannya itu 2. Ya, sama seperti pada bilangan desimal, digit yang paling kanan itu adalah digit yang paling kecil dan yang sorry, ya, dan sedangkan digit yang paling kiri itu adalah digit yang paling besar faktor pembobotannya. Ya, maka kalau yang paling kanan ini 2 pangkat 0 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 jika dia ada 8 digit bilangan biner 01000001 misalkan. Ya, oke, ini adalah faktor pembobotannya. Contoh konversi bilangan biner. Misalkan ada bilangan biner 01 01 011 10. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 digit bilangan biner ya. Nah, biasanya bilangan biner ini di cara penulisannya ada 2 seperti ini ya. Ini artinya dia bilangan biner. Kalau kita tidak menuliskan 2 ya, bisa saja ini bilangan desimal ya. Misalkan ini adalah 100 sorry. Ini 1.010.110 ya. Kalau misalkan tidak ada angka 2 di sini ya, biasa saja orang menganggapnya ini adalah bilangan desimal. Angka 2 di sini mengindikasikan basis ya, basis 2 atau bilangan biner ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini ya, dengan menuliskan huruf kapital B untuk bilangan biner. Jadi 01 01 0110 B artinya dia bilangan biner. Nah, kalau kita ingin mengetahui 0101 ini bilangan
Biner ini kita ingin mengetahui nilai desimalnya itu ya dengan cara mengalihkan faktor pembobotannya itu tadi, mengalihkannya kemudian dijumlahkan. Nah, ini kan bit yang paling kanan, 0. Maka 0 dikali 2 pangkat 0. 0 dikali 2 pangkat 0 itu, 2 pangkat 0 itu adalah 1, maka 0 kali 1 itu sama dengan 0. Ya. Kemudian digit yang kedua, 1. 1 dikali 2 pangkat 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian digit yang ketiga, ini adalah 1. Ya. 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, maka 1 kali 4 itu sama dengan 4. Ya. Kemudian digit yang keempat ini 0. 0, 0 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Ya, 0 kali 8, 0. Dan seterusnya ya, sampai digit terakhir. 0, 0 kali 2 pangkat 7. Karena ada 8 bit ya, 8 digit. Nah, hasilnya ini kemudian dijumlahkan. Ya, maka di sini kita dapatkan bilangan biner 0101110 itu sama dengan 86 bilangan desimal. Ya, 86 bilangan basis 10. Jadi bilangan desimal itu adalah bilangan basis 10. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Kita lanjut di lain waktu.